Selamat malam Pak Anwar, Pak Rahmat, Pak Bambang, juga Pak Tomo dan Bu Wiwit. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk gabung dengan acara Kagama malam ini ya. Ya jadi saya mungkin termasuk orang yang bisa dibilang anak baru ya di dunia teh gitu. Ya jadi malam ini saya akan coba share mungkin lebih banyak dari sudut pandang hilir gitu, lebih banyak dari sudut pandang konsumen atau retail atau kafe tuh, tapi saya coba bahas dari pengalaman saya yang sebenarnya lebih banyak di dunia kopi daripada dunia teh gitu. Jadi perkenalan dulu, nama saya Joni Lima. Ini tadi sempat udah di-mention sama Ibu Wiwit. Jadi saya menjalankan bisnis brand kopi dan teh saat ini. Saat yang sama saya juga mengajar di salah satu sekolah di Gading Serpong di level SMA untuk pelajaran bisnis management. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk, kenapa saya merambah ke dunia kopi dan ke dunia teh dua-duanya, mungkin saya mau cerita dikit tentang brand yang saya bangun sejak 2015 ini, yaitu namanya Smoking Barrels. Jadi, Smoking Barrels ini memang sebuah brand kopi ya, dan kita mulai tahun 2015 itu dengan bisnis utamanya adalah roastery. Gitu. Jadi kita roasting kopi, tujuannya untuk supply biji kopi ke coffee shop. Tuh, selain roasting, kita juga sourcing atau mencari bahan baku green bean kopi Indonesia yang berkualitas baik. Itu kita cari sendiri ke beberapa perkebunan kopi. Selain itu kita juga merambah ke dunia retail. Jadi kita juga selain menargetkan pasar ke coffee shop, kita juga jual dalam kemasan kecil untuk retail, dan tentunya sekarang di masa stay home atau COVID ini kita sangat-sangat memanfaatkan Tokopedia gitu untuk penjualan retailnya. Dan pada akhirnya kita juga tidak hanya berjualan biji kopi, tapi juga minuman kopi botolan yang seperti banyak dilakukan oleh brand-brand kopi lainnya. Dan yang keempat adalah sisi yang kita lakukan dari brand Smoking Barrels ini adalah education gitu. Jadi kita mengadakan training barista atau workshop untuk pribadi. Jadi misalnya ada yang mau belajar cara menyeduh dengan peralatan kopi tertentu, V60 misalnya, itu kita bisa adakan workshopnya. Dan berbagai macam workshop, bahkan di saat PSBB ini kita juga mengadakan workshop-workshop yang sifatnya online. Ini salah satu yang baru kita adakan minggu lalu, antusiasmenya sangat tinggi. Yang kita kasih judul sensory training ini, kita bukannya mencicipi kopi ya, tapi kita mencicipi buah-buahan, bukan cuma buah-buahan sih, buah-buahan, rempah-rempah, atau rasa-rasa yang biasa kita temukan entah di kopi atau di teh atau di minuman lainnya. Gitu. Jadi ini mungkin salah satu bentuk kecintaan kita terhadap rasa ya. Jadi kita merasa kita ada di sini bukan sebagai pemain kopi, gitu, bukan sebagai pebisnis kopi, tapi kita ada di industri rasa. Itu dia alasannya juga kenapa kita merambah ke dunia teh. Gitu. Jadi mulai tahun 2018, brand Smoking Barrels ini mulai mempunyai produk teh, gitu, terutama tea blend, dan kemudian baru banget 2020 ini baru kita rebranding atau kita rubah brandnya, kita mempunyai brand yang baru yang kita kasih nama Sankabira, gitu. Jadi produk teh kita sendiri sudah ada mulai 2018, tapi brand Sankabiranya baru kita launching tahun 2020 ini. Nah, apa yang dilakukan Sankabira Tea ini, fokus utamanya tetap kita jualannya pertama loose leaf dan dalam bentuk tea bag juga. Loose leaf tentunya kita lebih fokus ke lagi-lagi untuk supply ke coffee shop atau kafe-kafe atau restoran. Tapi semakin berkembangnya pasar retail, jadi kita juga menyediakan dalam bentuk tea bag itu. Dan kita fokus pada tea blend. Tadi sempat di-mention oleh Pak Bambang juga, memang tea blend itu salah satu cara, dalam tanda kutip, cara mudah untuk kita bisa masuk ke pasar yang lebih luas, ke pasar yang lebih mudah gitu, karena tea blend itu dianggap lebih mudah diterima dan lebih menarik. Jadi itu dia alasannya kenapa kita mulai fokus dengan menyediakan tea blend. Gitu. Kita menggunakan semua bahan natural, bahan alami, dan semuanya dengan dasar teh Indonesia untuk tea blend kita. Nah, selain memproduksi tea blend ini, kita juga mulai memproduksi minuman ready to drink atau minuman botolan. Ini salah satu contohnya, Honey Lemon Oolong. Ini kita menggunakan teh oolong Indonesia tentunya, tapi masih brandnya masih Smoking Barrels, itu belum di rebranding.
Jadi ini fokus utama kita. Jadi kita tidak hanya melakukan sesuatu di dunia kopi, tapi kita juga coba memperluas pasar kita juga ke dunia teh, karena kita merasa yaitu kecintaan kita terhadap rasa. Nah, tapi apa sih alasannya? Kenapa dari kopi bisa terus ikut-ikutan ke teh gitu kasarnya? Nah, mungkin saya coba cerita dikit dari sudut pandang orang yang sudah mempunyai latar belakang kopi gitu ya. Teh sendiri itu punya banyak sekali kemiripan dengan kopi. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, Indonesia itu kaya akan kopi dan teh, dua-duanya ya. Indonesia itu peringkat keempat penghasil kopi di dunia, dan Indonesia adalah peringkat ketujuh penghasil teh di dunia. Jadi kita memang kaya akan kedua bahan ini, kopi dan teh. Nah, kemudian alasan lainnya ini gambaran singkat aja yang mau saya tunjukkan di sini adalah yang atas ini peta produksi kopi Indonesia, yang bawah peta produksi teh Indonesia, walaupun hanya mencakup teh rakyat ya. Tapi yang mau kita perlihatkan di sini adalah mungkin bisa dilihat bagian yang lebih padat atau yang lebih banyak produksinya adalah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Itu sama dengan kopi dan sama juga dengan teh. Jadi ada kemiripan di situ. Ya memang ini jalur vulkanik di negara kita, jadi memang bisa dibilang tanahnya lebih subur. Tapi karena hal itu juga, karena ketersediaan teh dan kopi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, untuk saya sendiri yang berdomisili di Jabodetabek, merasa ini juga merupakan keuntungan buat kami, karena buat kita jadi lebih mudah atau tidak sulit untuk mendapatkan produk kopi ataupun teh yang berkualitas, karena lokasinya tidak begitu jauhnya. Gitu. Alasan yang lainnya yang juga merupakan kemiripan kopi dengan teh, tingkat konsumsi tinggi di Indonesia. Jadi teh dan kopi sama-sama tinggi tingkat konsumsinya, dan keduanya merupakan bagian dari budaya. Ya, kalau kita ke banyak daerah pelosok di Indonesia, pasti mereka punya style atau gaya masing-masing gimana cara mereka menyeduh kopi atau cara mereka menyeduh teh di daerah masing-masing, dan itu semuanya berbeda dan punya keunikan dan kekhasan masing-masing. Dan itu merupakan suatu kelebihan ya, karena bisa dibilang jadi masyarakat Indonesia minum teh dan kopi itu sudah bagian dari hidup kita gitu. Jadi ya bisa bilang hampir semua orang di Indonesia itu minum teh dan kopi. Itu ya satu hal yang menarik juga untuk kita terjun ke dunia kopi atau teh. Kemiripan lainnya yang bisa saya samakan antara teh sama kopi, di dunia kopi kita punya Arabica dan Robusta, yang mungkin beberapa orang peminum kopi mungkin kenal ya dengan dua spesies ini. Di dunia teh kita punya Sinensis dan Assamica, ada dua varietal yang berbeda. Dan lucunya kedua varietal atau kedua spesies dalam kopi dan kedua varietal dalam teh ini mempunyai karakter yang sedikit mirip gitu. Kalau kita bandingkan di sini, Sinensis itu atau Arabica juga ya, Sinensis dan Arabica itu lebih suka tumbuh di daerah yang tinggi, di daerah perkebunan, dengan daun teh yang cenderung lebih, daun teh apa daun kopi yang cenderung lebih kecil, dengan ukuran pohon yang cenderung lebih pendek, tingkat produktivitasnya pun lebih rendah, dan salah satu karakternya adalah manis dan wangi gitu. Sedangkan Assamica dan Robusta punya kemiripan juga gitu. Jadi mereka lebih suka tumbuh di dataran yang rendah, yang lembab, kemudian ukuran daunnya lebih besar, ukuran pohonnya lebih tinggi, dan produktivitasnya juga lebih tinggi, jauh lebih produktif. Dan salah satu karakter khasnya adalah mungkin tidak selalu ya, tapi seringkali pahit dan sepat. Itu. Jadi ini yang buat saya juga bisa dibilang mudah juga nih untuk dalam tanda kutip mengedukasi orang peminum kopi untuk mulai meminum teh juga, karena banyak kemiripan di dunia di antara kopi dan teh. Gitu. Nah, alasan lainnya, kemiripan lainnya, kopi dan teh sama-sama bisa dijual sebagai bahan baku atau biji atau daun tehnya saja, biji kopi atau daun tehnya, bisa juga dijual dalam bentuk minuman yang sudah diseduh, yang sudah siap diminum. Jadi banyak sekali kemiripan kopi dengan teh. Itu mungkin salah satu alasan yang membuat kami, mungkin sudah saatnya kita mulai masuk ke dunia teh. Nah, lalu kalau kita sudah memutuskan masuk ke dunia teh, mungkin kita harus memikirkan lagi siapa sih sebenarnya yang minum teh itu. Walaupun kopi sama teh itu banyak miripnya ya, tapi apakah peminumnya sama? Apakah peminum kopi dan peminum teh sama? Nah, beberapa data atau beberapa hal yang coba saya kumpulkan. Yang pertama, secara umum konsumsi kopi di Indonesia itu lebih tinggi daripada teh.
Ya, secara umum konsumsi kopi memang lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat data ini, maaf mungkin agak kecil ya, yang di atas ini menunjukkan konsumsi per kapita. Memang kopi lebih besar, 0,66 ons, sedangkan teh 0,24 ons. Nah, tapi yang bagian bawahnya kita bisa lihat, ini adalah banyaknya konsumsi kopi dan teh berdasarkan daerah. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih, di beberapa daerah yang banyak peminum kopinya, peminum tehnya malah kosong. Sedangkan di daerah yang banyak peminum tehnya, peminum kopinya malah kosong. Jadi bisa dibilang mereka terbalik saat ini kalau berdasarkan data ini. Jadi lagi-lagi walaupun konsumsi kopi di Indonesia lebih tinggi daripada teh, tapi kalau kita lihat berdasarkan daerah, ini terbalik gitu. Jadi ada daerah yang lebih suka minum kopi, ada daerah yang lebih suka minum teh. Mungkin kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang negatif ya, tapi sebagai pelaku bisnis harusnya kita melihat itu sebagai peluang. Artinya masih banyak daerah-daerah Indonesia yang mungkin lebih banyak konsumsi kopi yang bisa kita edukasi untuk lebih banyak mengkonsumsi teh ke depannya. Gitu. Jadi kita berusaha melihat itu sebagai peluang. Selain itu dari sisi demografis juga berbeda. Beberapa riset membuktikan kalau lebih banyak peminum teh itu adalah perempuan, sedangkan lebih banyak peminum kopi laki-laki. Atau dari sisi usia pun peminum kopi dan peminum teh berbeda. Bisa kita lihat dari dua sisi, bisa menjadi menyulitkan, tapi lagi-lagi bisa menjadi peluang. Juga perbedaan kebiasaan mengkonsumsinya, banyak sekali mungkin tidak di semua daerah ya, tapi banyak orang yang beranggapan kalau udah malam saya nggak mau minum kopi lagi, nanti nggak bisa tidur. Gitu. Jadi akhirnya kopi itu menjadi sesuatu yang bukan minuman kapan saja gitu. Mungkin kopi hanya bisa diminum pagi hari atau mungkin sore hari. Selain itu saya nggak minum kopi. Sedangkan teh masih dilihat sebagai minuman yang bisa diminum kapan aja. Bisa kita lihat kalau kita pergi ke warung misalnya, minuman utamanya bukan lagi air putih tapi teh. Itu teh adalah minuman yang bisa diminum anytime, kapan saja. Itu selain waktunya kita juga bisa lihat kalau mungkin walaupun kopi dan teh sama-sama bagian dari budaya kita, tapi kita lihat mungkin 5 atau 10 tahun terakhir banyak orang yang menjadi minum kopi itu karena tren, bukan karena budaya lagi, tapi mereka mulai minum kopi karena tren, karena itu sesuatu yang lagi ramai gitu, lagi trending. Tapi kalau kita lihat teh, mungkin belum sampai ke sana. Mungkin kita masih bisa lihat lebih banyak orang minum teh karena kebiasaan atau karena budaya, belum karena tren. Jadi lagi-lagi di sini kita lihat ini adalah peluang. Ngomong-ngomong soal tren lagi, kita udah tahu kalau kopi memang sudah sempat trending gitu ya di Indonesia. Mungkin masih bisa dibilang masih trending. Teh mungkin baru meningkat. Jadi dua-duanya bisa saya katakan adalah mempunyai tren gitu, tapi mungkin waktunya berbeda. Kita lihat beberapa contoh. Kalau kita bicara specialty ya, specialty coffee dan specialty tea. Nah, yang sebelah kiri ini contoh specialty coffee yang mulai ngetrend di Indonesia mungkin sudah sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu gitu. Sedangkan specialty tea mungkin baru kurang dari 5 tahun ya. Gitu. Jadi sama-sama memiliki tren tapi waktunya berbeda. Dan tren berikutnya saya rasa semua orang tahu ya yang ini. Yang sebelah kiri kopi susu gula aren. Siapa yang nggak tahu? Semua orang tahu sekarang di mana-mana ada namanya es kopi susu itu. Itu sempat ngetren banget mungkin sejak 3-5 tahun terakhir, sampai sekarang pun masih banyak produknya kopi susu gula aren. Gitu. Di sisi yang berbeda, mirip-mirip juga di dunia teh, ada yang kita bilang brown sugar milk tea atau boba, atau tadi mungkin yang Pak Babang sempat sebut Thai tea, itu juga mungkin di level yang berbeda dengan specialty tentunya, tapi sebuah tren yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Minuman teh-teh seperti ini memang lagi ngetren gitu, baru mulai ngetren. Jadi nah, di sini kita bisa lihat kopi dan teh sama-sama memiliki tren, walaupun masanya berbeda, tapi artinya kita bisa mempelajari nih, dari kopi yang sudah trending duluan, apa sih yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan di dunia teh. Gitu. Nah, poin terakhir adalah, kalau konsumsi teh dunia itu meningkat, jadi jangan khawatir walaupun konsumsi kopi itu lebih besar daripada teh di Indonesia, tapi secara global konsumsi teh itu terus meningkat. Gitu. Jadi lagi-lagi kita melihat ini sebagai peluang kalau potensi teh itu besar sekali, itu akan menjadi semakin besar. Berbicara soal tren lagi, saya ingin menyampaikan sedikit seberapa paham sih sebenarnya pasar kita atau pasar Indonesia terhadap teh gitu ya. Pada saat kita bilang edukasi bukan berarti maksudnya mengajarkan secara harfiah, tapi
lebih bagaimana kita bisa membuat masyarakat atau pasar kita lebih paham lagi tentang teh gitu. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Misalnya pemahaman kualitas teh itu sendiri. Apakah peminum konsumsi teh, konsumen teh di Indonesia itu sudah paham perbedaan kualitas teh? Atau apa yang disebut specialty tea? Seperti tadi yang Pak Bambang sempat bilang juga, ada yang namanya teh yang broken, atau yang dust, atau yang daun utuh, itu berpengaruh pada kualitas. Nah, apakah masyarakat paham akan itu? Itu mungkin salah satu tugas kita sebagai pelaku industri untuk menyebarkan atau membantu masyarakat kita untuk paham akan kualitas teh. Yang kedua, tipe peminum teh di Indonesia. Ini mungkin mirip sama yang tadi Pak Bambang juga sempat paparkan gitu, tapi mungkin sedikit versi yang berbeda. Nah, tipe peminum teh di Indonesia ini saya coba bagi jadi 3 seperti yang Pak Bambang bagi tadi. Ada pertama yang paling bawah ini karena kebiasaan atau karena budaya. Karena kita sudah biasa minum teh setiap hari. Jadi saya minum teh karena ya emang udah biasa, itu bukan alasan lainnya. Yang kedua yang ada di tengah, mengikuti tren. Saya minum teh karena lagi trending nih, misalnya boba milk tea, brown sugar boba contohnya. Dan yang ketiga adalah yang paling atas, yang paling kecil, adalah orang-orang atau peminum teh yang memang mencari kualitas. Itu jadi bukan ikut-ikutan, bukan karena kebiasaan, tapi mencari kualitas. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah ini saya gambarkan dalam bentuk piramid, artinya orang-orang yang minum teh karena kebiasaan ini adalah pasar yang terbesar. Sedangkan orang-orang yang minum teh karena mencari kualitas bisa dibilang pasar yang terkecil. Nanti kita akan bahas itu, bagaimana kita bisa menjangkau semuanya. Berikutnya lagi yang perlu kita edukasi lagi ke masyarakat, citra teh di masyarakat umumnya. Apakah teh dianggap dalam tanda kutip murahan, ataukah teh juga dianggap minuman orang tua? Itu yang sering banyak kita dengar di Indonesia. Mungkin tugas kita juga untuk merubah persepsi itu. Berikutnya, kita bisa melakukan edukasi juga melalui event-event teh, acara-acara teh yang bisa menjangkau banyak orang. Ini beberapa contoh yang sering diadakan di Indonesia, bukan cuma di Jakarta ya. Ada Bandung Tea Festival misalnya, terus ada Nyanat Festival di Garut, ada Bali Tea Festival, kemudian bisa melalui kompetisi juga. Ini contohnya Tea Masters Cup di Jakarta tahun lalu. Lalu ada juga ini Indonesia Tea Brewing Championship 2019. Di sini saya juga terlibat bersama Pak Bambang juga sebagai juri. Lalu salah satu juaranya ini ada Cakra di sebelah Pak Bambang yang baju putih, ini juga merupakan alumni dari Gajah Mada ya, anggota Gagama juga. Dan tahun ini kita lagi mengadakan kompetisi peracik teh. Ini jadi salah satu kompetisi online teh pertama di Indonesia. Karena pandemi, jadi kita lagi-lagi kita coba buat sebuah kompetisi yang formatnya online gitu. Ini salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat kita mengenai teh yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah salah satu cara edukasi melalui asosiasi teh. Mungkin seperti yang dilakukan oleh ATI. Gitu. Nah, bagian terakhir dari presentasi saya ingin membicarakan atau mungkin menceritakan tren apa sih yang ingin kita bentuk sebenarnya. Bagaimana cara kita memperkuat tren teh seperti di dunia kopi. Itu karena kan tadi kita sudah sempat bahas banyak sekali kemiripan kopi dan teh. Banyak juga peluang peminum kopi yang belum meminum teh gitu. Jadi tren kopi pun udah mulai duluan dan bisa kita tiru. Nah, apa saja sih yang kira-kira bisa kita ikuti gitu. Tapi sebelum itu mungkin kita perlu tentukan dulu pasar mana yang mau kita garap gitu. Jadi dari 3 bagian ini, dari yang kecil dan besar, yang mana sih yang mau kita incar gitu. Nah, sebelum itu kita bisa lihat tipe produk apa sih yang mereka cari dari masing-masing tipe konsumen ini. Gitu. Saya coba simpulkan seperti ini. Untuk orang-orang atau konsumen yang biasa minum teh karena kebiasaan atau karena budaya, itu mereka akan mencari teh dengan harga yang terjangkau. Mungkin tidak penting tehnya apa, kualitasnya apa, yang penting teh harganya terjangkau. Karena diminum setiap hari, gitu ya. Nah, yang kedua, untuk konsumen yang mengikuti tren, mungkin mereka akan mencari teh-teh dengan tampilan menarik. Itu contohnya misalnya boba yang ngetren. Dan yang terakhir, yang paling atas, yang kecil, konsumen yang mencari kualitas tentunya akan meminum teh yang berkualitas tinggi atau yang biasa kita sebut dengan specialty. Nah, dari kita pelaku industri sendiri tentu saja kita ingin memproduksi teh atau menjual teh yang di
kualitas ini, kualitas specialty. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa menjual specialty tea ini ke konsumen yang sekedar mengikuti tren atau ke konsumen yang sekedar minum karena kebiasaan. Nah, saya akan coba share beberapa cara. Yang pertama mungkin yang garis hijau ini dulu ya. Cara kita menjual specialty tea ke konsumen yang karena minum teh karena kebiasaan, jadi maunya harga yang terjangkau. Sedangkan specialty tea itu biasanya mahal. Contohnya dulu dari kopi, specialty coffee itu dulu image-nya atau citranya adalah mahal dan repot. Kita perlu beli peralatan, harus nyeduhnya seperti ini, repot sekali. Tapi tentu kita bisa berinovasi. Ini salah satu yang kita lakukan. Gimana caranya untuk membuat image kalau specialty coffee itu murah dan juga mudah? Itu. Salah satu caranya membuat packaging yang lebih kecil, jadi terasa lebih murah dan lebih terjangkau. Yang kedua, membuat cara seduh yang lebih mudah. Ini namanya drip bag coffee, kalau yang suka minum kopi mungkin tahu. Jadi sudah digiling, sudah ada drippernya, tinggal dibuka, disiram air, selesai. Jadi banyak cara mudah. Ini bisa kita lakukan juga di dunia untuk produk teh, yang kita lakukan dengan brand kita juga. Yang pertama, membuat packaging dengan kemasan yang lebih kecil, supaya harganya lebih terjangkau. Yang kedua, kita sediakan teh walaupun specialty, tapi kita hadirkan dalam bentuk tea bag. Itu karena praktis. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin mau minum teh karena praktis dengan harga terjangkau, bisa kita raih, gitu, bisa kita jangkau dengan cara salah satunya dengan ini. Merubah image kalau teh berkualitas, teh specialty juga bisa terjangkau dan bisa mudah diseduh, tidak harus ribet. Nah, untuk yang kedua adalah untuk orang-orang yang mengikuti tren. Nah, ini yang harus kita rubah. Menurut saya ya banyak sekali orang yang beranggapan kalau teh itu adalah minuman orang tua, teh itu tua dan membosankan gitu. Nah, ini yang harus kita rubah. Ini menurut saya salah gitu karena pada kenyataannya teh itu bisa dibuat menjadi mudah dan menyenangkan gitu. Ini salah satu contohnya dari brand kita sendiri, kita bermain dengan warna-warni dengan tea blend jadi terlihat segar, menyenangkan, dan tidak membosankan. Nah, ini dari sisi produk loose leaf atau daun teh. Tapi bisa juga kita memain-mainkan ini dengan menghadirkan berbagai jenis minuman yang bervariasi, yang berbahan dasar teh, yang bisa kita suguhkan di kafe atau di restoran kita misalnya. Jadi ini beberapa contoh produk-produk minuman kita yang semuanya berbahan dasar teh. Tapi kita coba kemas dengan cara presentasi yang menarik gitu. Ini contohnya. Nah, ini contoh lainnya. Kita bermain-main dengan warna-warni, bahkan ada teh yang warnanya pink. Ini contohnya lagi. Gitu. Ya, jadi mungkin dari saya seperti itu aja, cukup singkat gitu. Jadi saya cuma ingin coba melihat dari sudut pandang kemiripan kopi dengan teh dan bagaimana kita bisa dalam tanda kutip meniru apa yang sudah terjadi di kopi untuk memerdekakan teh Indonesia dengan caranya sendiri. Gitu. Kalau teh tidak harus tua, tidak harus membosankan, tidak harus mahal, tapi bisa kita merdekakan gitu. Kalau teh itu bisa diseduh dengan cara apapun, bisa dicampur dengan warna-warna menarik dan akhirnya bisa dinikmati oleh semua orang. Gitu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin boleh hubungi saya di kontak-kontak ini juga. Terima kasih. Kembali ke Bu Wiwit. Baik, terima kasih Mas Joni. Ini tadi